Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang kedua ini Ustadz akan menyebutkan beberapa amalan khusus yang menjadi sebab seseorang itu diselamatkan dari api neraka dan juga otomatis dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaitannya dengan cita-cita yang tinggi atau cita-cita yang mulia yang hendaknya bisa diraih oleh setiap muslim, termasuk anak-anakku sekalian. Di sini tulisan ini ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ismail Muhammad Rijal LC Hafizahullahu Ta'ala. Beliau menyebutkan ada sekitar 10 perkara yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka dan bisa memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama adalah seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Karena perkara yang pertama ini adalah pokok keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan juga tauhid adalah fondasi semua amalan. Amalan seseorang tidak akan diterima tanpa tauhid. Amalan seseorang tidak akan bisa diterima kecuali dengan tauhid. Sebagaimana pernah disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, bahwasanya sebuah ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana salat tidaklah dikatakan salat kecuali orang itu harus suci dari hadas dulu, sudah taharah dulu. Maka orang yang beramal apapun maka harus dilandasi dengan tauhid. Kalau tidak ada tauhid percuma. Kalau tidak ada tauhid maka amalannya tersebut akan sia-sia. Di sebuah hadis disebutkan, hadis dari Mu'ad, dia pernah bercerita, saya pernah membonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wahai Mu'ad. Saya menjawab, labbaika wa sa'daik. Aku senantiasa menyambutmu. Tsumma qala mithlahu thalathan. Maka Rasulullah mengulanginya 3 kali dan Mu'ad pun menjawab 3 kali juga. Kemudian beliau bersabda, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah kepada hambanya? Qultu la. Kata beliau, saya belum tahu. Qala haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya hak Allah kepada hambanya adalah engkau menyembahnya, beribadah hanya kepadanya, engkau mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Tsumma sara sa'atan. Kemudian beliau berjalan sejenak, faqala ya Mu'ad. Kemudian berkata lagi, wahai Mu'ad, qultu labbaik wa sa'daik. Kata Mu'ad, ya, saya penuhi panggilanmu. Qala hal tadri ma haqqul ibadi ala idza fa'alu dzalik. Tahukah kamu apa hak hamba ketika hamba tersebut melakukan perkara yang demikian? Maksudnya bertauhid dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alla yu'adzibahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka.
Hadis riwayat Bukhari nomor 6267. Jadi yang pertama ini, kalau kita ingin selamat dari api neraka, kita ingin selamat dari kengerian azab yang ada di neraka, maka kita berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik yang akbarnya, syirik asgharnya, ataupun syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian beliau melanjutkan, hal yang kedua yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Tentunya menjaga sholat 5 waktu itu bukan asal-asalan dalam mengerjakan sholat, akan tetapi dia mengetahui dan berusaha melaksanakan syaratnya seperti apa, rukun-rukun sholatnya seperti apa, wajib-wajib sholatnya seperti apa, dan juga hal-hal yang disunahkan dalam sholat tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, man hafadha ala shalawatil khamsi ala wudhu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan alaihi hurrima 'alan nar. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, menjaga wudunya, menjaga waktu-waktu salatnya, menjaga rukuk-rukuknya, sujud-sujudnya, yakin bahwa salat adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban baginya, hurrima 'alan nar, maka dia akan diharamkan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 17.882 dari sahabat Handalah al-Asadi radhiyallahu anhu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah, dan ini adalah penting sekali juga, yaitu wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalian sebagai anak maka wajib berbakti kepada kedua orang tua, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, roghima anfun, roghima anfun, roghima anfun, sampai 3 kali beliau mengatakan demikian, celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. Qila man ya Rasulullah, beliau ditanya, siapa wahai Rasulullah orang yang celaka itu? Qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Beliau menjawab, orang yang celaka adalah orang yang menjumpai masa tua dari salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi dia tidak bisa masuk surga dengan hal itu. Maksudnya dia tidak berbakti kepada orang tuanya, apalagi terlebih-lebih orang tuanya sudah dalam kondisi sudah sepuh, sudah tua renta, yang memerlukan pertolongan dari anak-anaknya, bantuan dari anak-anaknya. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 2881 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berikutnya adalah yang kelima atau yang keempatnya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari azab neraka. Hal ini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Man sa'alallaha al-jannata thalatha marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali, maka surga itu akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah orang tersebut ke dalam surga. Wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, maka neraka pun akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar.
Ya Allah, lindungilah orang tersebut dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2572 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan doa yang seperti ini insya Allah sudah sering kita baca, terutama di akhir sholat kita, yaitu doa meminta perlindungan dari 4 perkara, yang salah satunya adalah doa meminta perlindungan dari azab neraka jahanam. Apa doanya? Ayo coba diingat-ingat. Jadi Rasulullah SAW di antara hal yang beliau biasakan sebelum salam adalah beliau membaca doa ini. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari ujian hidup dan mati, serta dari godaan atau fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah berupa apa? Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Awanah, An-Nasai, dan Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa. Kemudian yang terakhir saja kita tambahkan, yaitu bersedekah dan bertutur kata yang baik. Bersedekah dan bertutur kata yang baik. Imam Ibnu Adi bin Hatim, sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulani, ahaduhuma yashkul ailah wal akhar yashku qat'as sabili. Tiba-tiba datang dua laki-laki, yang pertama mengeluhkan kemiskinan dan yang kedua mengeluhkan gangguan perampok di jalanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, amma qat'us sabili fa innahu la. Adapun perampok sesungguhnya tidak lama lagi datang waktu yang rombongan dari Mekah keluar melakukan safar tanpa perlindungan. Maksudnya hal itu nanti sebentar lagi akan aman. Ya'ti 'alaika illa qalilun hatta takhrujul 'airu ila Makkah bi ghairi khafirin. Nah, tadi yang kita terjemahkan yaitu sesungguhnya adapun perampok sesungguhnya tidak lama lagi datang waktu yang rombongan dari Makkah keluar melakukan safar tanpa perlindungan. Maksudnya aman di perjalanannya. Wa ammal ailatu fa inna sa'ata la taqumu hatta tatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu. Adapun kemiskinan, ketahuilah sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi hingga salah seorang di antara kalian berkeliling untuk memberikan sedekahnya, tetapi dia tidak mendapati orang yang mau menerimanya. Thumma la yaqifanna ahadukum baina yadayillahi laisa bainahu wa bainahu hijabun wala turjumanun yutarjimu lahu thumma la yaqulanna lahu. Kemudian sungguh kalian semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab antara Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Tidak ada pula orang yang menerjemahkan secara bahasa untuknya. Thumma la yaqulanna lahu alam utika malan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, bukankah aku telah memberimu harta? Fala yaqulanna bala. Maka dia mengatakan benar. Thumma la yaqulanna alam ursil ilaika rasula. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, bukankah aku telah mengutus Rasul kepadamu? Fala yaqulanna bala. Maka mereka pasti akan menjawab, ya betul.
Fayanzuru an yaminihi fala yara illan nar. Kemudian dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Tsumma yanzuru an shimalihi fala yara illan nar. Maka ketika dia juga melihat sebelah kirinya, dia pun tidak melihat kecuali neraka yang dia lihat. Fal yattaqiyanna ahadukumun nara walau bisyikki tamratin. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat bagus, nasihat yang sangat indah. Maka dari itu jagalah diri kalian dari neraka, walaupun dengan separuh kurma yang bisa dia sedekahkan. Kalau enggak mampu, fa'illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalaupun tidak bisa, maka dengan ucapan yang baik. Jadi bagian yang terakhir ini adalah bersedekah dan bertutur kata yang baik. Kalau kita bisa bersedekah, maka kita bersedekah. Kalau tidak punya hal-hal yang bisa digunakan untuk bersedekah, maka minimal dengan ucapan atau tutur kata yang baik. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1413. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan bagian yang kedua kali ini dari pembahasan cita-cita yang tinggi, yang tertinggi, yang paling mulia, yang paling utama. Dan di akhir ini Ustaz akan memberikan satu soal saja kepada kalian. Soalnya adalah, coba sebutkan 5 amalan khusus yang menjadi sebab keselamatan seseorang dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu. Jadi Ustadz ulangi soalnya. Sebutkan 5 amalan khusus yang menjadi sebab keselamatan seseorang dari api neraka dan dimasukkannya dia ke dalam surga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa jawaban dari soal tadi itu dikirimkan ke nomor Ustadz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.